Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabati Rasulillah ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dan semoga kita semua, Bapak Ibu semua, selalu dalam rahmat berkah ridho Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada kaum muslimin muslimat, warga Kabupaten Purbalingga dan dimanapun berada. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki puasa ke hari 16. Artinya nanti malam kita akan masuki malam ke-17, yang dimana tanggal 17 Ramadan ada peristiwa bersejarah yang sangat agung, peristiwa bersejarah yang sangat mulia, yaitu pertama kalinya ayat Al-Quran turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran merupakan obat bagi penawar hati umat Islam, dan Al-Quran merupakan rahmatan lil alamin. Di dalam peringatan nuzul Quran, mestinya atau tentunya kita mengulang-ulang sejarah setiap tahun ini, tidak sekedar formalitas ataupun sekedar rutinitas. Ada beberapa hikmah, ada beberapa fadhail, keutamaan di dalam memperingati peringatan nuzul Quran atau peristiwa besar bagi umat Islam. Yang pertama adalah bahwa dengan turunnya Al-Quran, umat Islam memahami sejarah. Dengan peringatan nuzul Quran, umat Islam semakin memahami sejarah dan peristiwa turunnya Al-Quran. Karena apa? Al-Quran turun tidak serta-merta 30 juz atau terbagi dua, 15 juz per tahun, enggak. Al-Quran turun berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh realitas masyarakat pada zaman Rasulullah SAW. Ini yang pertama, bahwa peristiwa turunnya Al-Quran adalah berangsur-angsur. Ini sebagian dari bahwa dimanapun berada kita harus memahami bahwa belajar itu merupakan proses panjang, proses yang tiada henti. Yang kedua, bahwa dengan kita memperingati nuzul Quran, ini akan meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT, bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar. Al-Quran merupakan kitabullah. Oleh karena itu, dengan peristiwa peringatan nuzul Quran ini, kita sebisa mungkin meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita untuk mendalami, untuk mempelajari Al-Quran. Berikutnya adalah sebagai bahwa di dalam peringatan Al-Quran ada hikmah, ada fadhail, yaitu sebagai sarana edukasi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar umat Islam lebih mencintai, agar umat Islam lebih mau membuka Al-Quran. Di mana realitas masyarakat sekarang ini antara membaca media sosial dengan membaca Al-Quran bisa berbanding lurus terbalik. Lebih banyak membaca media sosial daripada membaca ayat-ayat Al-Quran yang padahal itu akan bermanfaat di dunia dinda akhirat. Sebagaimana disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah bersabda, bacalah kamu sekalian, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada pembacanya pada yaumul qiyamah. Ini artinya apa? Bahwa membaca Al-Quran fungsinya ada fungsi semakin kita takarrub pada Quran, tetapi di sisi lain akhirat juga akan membawa syafaat menolong kita. Kemudian yang berikutnya adalah dengan kita memperingati nuzul Quran, kita akan meningkatkan, akan memberikan minat dan motivasi agar mau membaca, agar mengamalkan isi kandungan Al-Quran, di mana kita hidup ini tidak bisa lepas yang namanya pedoman, petunjuk atau juknis. Dan Al-Quran itulah juknisnya bagaimana kita menjadi muslim. Al-Quran itulah pedoman kita sebagai muslim. Al-Quran itulah sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah, dan tentunya sebagai tempat mencari ridho Allah Ta'ala. Kemudian makna atau hikmah di dalam peringatan Al-Quran adalah sebagai syiar Islam, dan mendakwahkan Al-Quran itu sebagai kitabullah, sebagai mukjizat yang perlu kita pelajari setiap saat, perlu kita lestarikan, perlu kita kumandangkan bahwa Al-Quran sebagai penolong, Al-Quran sebagai yang akan menolong di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, menurut kami, dengan adanya peringatan nuzul Quran sebagai sarana efektif menjaga kemurnian dan kesucian Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah,
Demikian itu tadi beberapa fadhail ataupun keutamaan-keutamaan ataupun hal-hal yang perlu kita gali di dalam hikmah memperingati nuzul Quran. Lebih-lebih di era modern ini, Al-Quran harus kita lebih banyak kita berikan kepada generasi muslim, baik di lembaga TPQ, madrasah diniyah. Kalau di pondok pesantren saya kira sudah banyak berkembang pondok pesantren yang fokus kepada pengembangan Al-Quran. Demikian, kurang lebihnya maaf. Akhiran, selamat menikmati, selamat menyambut buka berpuasa pada tanggal 16 Ramadan ini. Semoga kita selalu dalam pertolongan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.